Cara memenangkan hatinya. Mendapatkan perhatiannya, memperdalam hubungan. Ceritanya Anda tertarik dengan laki-laki yang Anda lihat setiap hari di sekolah dan Anda ingin tahu cara memenangkan hatinya. Meskipun Anda tidak bisa benar-benar membuat seseorang jatuh cinta, tetapi ada beberapa cara dan aturan yang bisa diikuti untuk mendapatkan perhatiannya dan membuat dia mulai memikirkan Anda. Bagian 1. Mendapatkan perhatiannya. 1. Percaya diri. Cara paling penting untuk memikat laki-laki impian adalah dengan percaya diri dan bahagia dengan diri sendiri. Anda bisa melakukan ini dengan memakai pakaian yang bagus, melakukan sesuatu dengan rambut Anda, mencoba berdandan, atau hanya dengan berpikir positif. Karena kepercayaan diri adalah kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang dan itu akan membuat Anda tidak terlalu khawatir tentang kegagalan. Kekhawatiran yang akan mempersulit Anda untuk mengambil lompatan dan masuk ke dalam hubungan potensial. Jangan hakimi diri sendiri atau orang lain dengan keras. Ketika Anda fokus pada semua kekurangan diri sendiri, menurut Anda hanya itulah yang Anda punya, dan ketika fokus pada kekurangan orang lain, Anda meracuni kepala Anda sendiri dengan pikiran negatif. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Akan selalu ada orang yang lebih menarik, lebih sukses, dan memiliki pasangan yang lebih romantis dari Anda. Lebih baik fokus pada apa yang Anda miliki daripada apa yang dimiliki orang lain. 2. Senyum. Bila Anda ingin orang memerhatikan Anda, khususnya laki-laki impian itu, Anda harus mengirim senyum kecil ke arahnya dan tanamkan sikap positif. Lebih baik lagi membuat kontak mata dengan pujaan hati Anda dan beri dia senyum kecil. Ini akan mengisyaratkan ketertarikan Anda dalam cara yang tidak mengancam dan mungkin akan membangkitkan minatnya. 3. Tempatkan diri Anda di jalannya. Ini tidak berarti Anda harus membuntutinya kemana dia pergi, tetapi bila Anda tahu dia sering pergi ke kedai kopi atau toko buku tertentu, Anda bisa melewatkan waktu di sana dan berpapasan dengannya. Itu akan memberi Anda sedikit kesempatan untuk bicara satu sama lain tanpa kehadiran banyak orang seperti waktu di pesta. Jangan terus-terusan melakukan ini, atau dia akan berpikir bahwa Anda menguntit. 1 atau 2 kali boleh saja, tetapi lebih dari itu niat Anda akan tampak jelas. Tidak ada salahnya terus terang mengajak dia kencan. Tetapi bila Anda tidak merasa cukup berani maka ini adalah latihan saraf yang bagus untuk mendapatkannya. 4. Santai saja. Anda tidak ingin terang-terangan dan berlebihan mencoba memenangkan hatinya, karena cara itu tidak akan berhasil baik. Namun, ini tidak berarti Anda harus menyembunyikan ketertarikan atau berpura-pura tidak tertarik. Anda hanya ingin menunjukkan bahwa Anda tertarik tetapi tidak berlebihan. Anda bisa memberi 1 atau 2 pujian, sesuatu yang tidak berlebihan. Berlebihan bisa jadi, kamu laki-laki paling tampan yang pernah aku temui, seperti, hei, kemejamu keren sekali atau aku suka potongan rambut barumu. Tunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan selain memikirkan dia. Ketika Anda berdua bicara, sambil lalu sebutkan beberapa hal menyenangkan yang Anda lakukan minggu itu, buku bagus yang Anda baca, turnamen video game yang Anda ikuti, atau permainan sepak bola yang Anda menangkan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki minat dan kehidupan sendiri. Ketika Anda berpapasan dengan dia, setelah mengobrol sedikit, katakan bahwa Anda harus pergi menemui seorang teman atau bahwa Anda harus berada di suatu tempat. Dengan begitu Anda akan tampak sibuk, dengan banyak hal yang harus dilakukan dan orang-orang yang perlu ditemui, dan tidak tampak seperti seseorang yang menunggu untuk bisa bertemu dengannya. 5. Buat dia tertawa. Seringkali kunci menuju hati seseorang adalah dengan humor. Pepatah mengatakan, pasangan yang tertawa bersama, tetap bersama. Bila Anda bisa membuat dia tertawa pada apa yang Anda katakan maka Anda akan membuatnya senang ditemani dan ingin lebih sering berada di dekat Anda. Cara yang bagus melakukan ini adalah menyebutkan sesuatu yang agak memalukan yang terjadi pada Anda.
Ceritakan saat Anda salah mengenali orang asing sebagai sahabat Anda dan menepuk bokongnya, atau ketika Anda di jalan menuju kencan dan melewatkan satu anak tangga di bis dan kemudian jatuh di depan semua orang. Ini menunjukkan bahwa Anda santai dan bisa menertawakan diri sendiri. Anda tidak perlu mengecilkan atau bicara tentang bagaimana bodohnya Anda. Orang yang percaya diri tidak perlu mengecilkan diri sendiri, karena mereka tahu bahwa mereka menakjubkan. Kepercayaan diri itu menarik. 6. Baik pada teman-temannya. Dia akan mendengarkan saran teman-temannya bila ingin berkencan dengan Anda, jadi Anda harus memastikan bahwa Anda menempati urutan nomor 1 dalam daftar mereka. Ini tidak berarti Anda harus setuju dengan semua yang mereka katakan atau membiarkan mereka memperlakukan Anda seenaknya. Bila temannya tidak baik, Anda harus memikirkan lagi tentang keinginan membuatnya tertarik. Tetapi itu berarti bahwa Anda bersikap baik pada mereka. Ketika Anda keluar dengan dia dan teman-temannya, dengarkan sungguh-sungguh apa yang mereka katakan dan tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang membuat mereka tertarik. Anda tidak perlu berpura-pura menjadi ahli dalam apapun yang mereka bicarakan bila memang Anda tidak ahli. Cukup ajukan pertanyaan dan dengarkan. Jangan merasa bahwa Anda harus menyisihkan diri ketika bersama dia dan teman-temannya. Ambil bagian dalam aktivitas dan perkenalkan mereka pada hal-hal yang Anda suka dan yang juga mungkin akan mereka suka. Ini akan menunjukkan bahwa Anda memiliki respek pada mereka dan bahwa Anda tertarik mengenal mereka lebih baik. 7. Pakai aturan 3 kesempatan dan lewat. Aturan ini memungkinkan Anda untuk menghindari komitmen pada hubungan yang pada dasarnya tidak memiliki tujuan, karena siapa yang memiliki energi untuk itu? Ini artinya jika Anda memberi dia kesempatan untuk mencoba dan mengenal Anda lebih baik dan dia tidak memanfaatkan kesempatan itu setelah 3 kali percobaan, maka mungkin dia tidak pantas mendapatkan usaha lebih dari Anda. Bila Anda pikir dia mungkin tertarik tetapi malu, tidak ada alasan Anda tidak boleh mengajak dia kencan. Dengan begitu, walaupun dia mengatakan tidak, Anda akan mendapat jawaban tegas dan tidak dibiarkan bertanya-tanya. Alasan mengapa aturan ini bagus diikuti adalah karena Anda tidak ingin mengejarnya seperti anak anjing yang putus asa dan tergila-gila. Bila dia tidak menunjukkan ketertarikan setelah beberapa waktu, maka dia tidak akan tertarik, atau dia hanya akan tertarik berhubungan seks dengan Anda karena dia tahu bahwa Anda putus asa. Jaga jarak sejauh mungkin dengan laki-laki seperti itu. Kecuali bila Anda hanya tertarik pada seks, Anda akan berakhir terluka dengan kesepakatan itu. Contohnya dalam tindakan adalah Anda mungkin bertemu dengan dia di pesta dan mengobrol dengannya, kemudian muncul di kedai kopi favoritnya, dan setelah itu mengobrol di kelas. Bila Anda memberi dia petunjuk untuk mengajak Anda kencan, atau bahkan minum kopi, dan dia tidak melakukannya setelah 3 kali, berhentilah berusaha dan lanjutkan hidup Anda. Bagian 2. Memperdalam hubungan. 1. Capai kesuksesan saat kencan pertama. Sekarang setelah Anda melewati tahap menggoda, Anda harus menjalani kencan pertama. Cara untuk memenangkan hatinya adalah dengan kencan pertama sukses yang Anda berdua nikmati. Ini akan membuat dia ingin melewatkan lebih banyak waktu bersama Anda. Pastikan Anda memiliki topik untuk dibicarakan, karena akan canggung bila selama kencan pertama tidak ada percakapan yang sesuai untuk hubungan yang lebih dekat. Mungkin belum saatnya membicarakan masalah kecemasan Anda. Beberapa pembuka obrolan antara lain, apa biasanya kegiatanmu di hari Minggu, apa band atau album yang kamu suka, apa film terakhir yang kamu tonton dan bagaimana pendapatmu tentang film itu, apa hal paling lucu yang pernah kamu lihat di depan umum. Berpakaian dengan pantas. Ini artinya Anda memakai sesuatu yang terasa nyaman, tetapi juga cocok dengan suasana. Jadi bila Anda pergi ke restoran bintang 4, pakai sesuatu yang bagus, gaun, celana panjang, dan kemeja atau blus. Bila Anda akan pergi ke kedai kopi, berpakaianlah lebih rapi dari pakaian sehari-hari,
kemeja sebagai ganti baju kaos, tidak ada jeans belel, dan sebagainya. Ingat bahwa Anda ingin menjadi diri sendiri pada kencan tersebut. Anda tidak ingin dia mengharapkan Anda menjadi orang yang bukan Anda dalam hubungan nanti. Itu tidak adil bagi Anda berdua. Anda tidak harus menunjukkan semua kebiasaan Anda saat itu juga, tetapi Anda tidak boleh menyembunyikan sesuatu. 2. Beri perhatian pada minatnya. Cara untuk membuat seseorang tahu bahwa Anda tertarik dan peduli padanya adalah dengan menunjukkan perhatian pada minatnya dan pada pendapatnya tentang berbagai hal. Anda tidak harus memahami minat itu dan tidak perlu menikmatinya juga, tetapi cukup tertarik untuk membicarakan minat tersebut akan menunjukkan bahwa Anda tertarik padanya. Sebagai contoh, bila dia pandai bermain ski dan Anda lebih menyukai buku, tidak apa-apa. Pastikan Anda bertanya tentang perjalanannya main ski dan bahkan menawarkan untuk bermain ski. Cari tahu beberapa istilah khusus sehingga Anda bisa ngobrol dengan lebih bebas. Pastikan dia juga menghargai dan tertarik dengan minat dan hobi Anda. Kalau dia tidak tertarik, itu tanda yang cukup bahwa dia mungkin hanya menyukai diri sendiri atau tidak terlalu berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan Anda. 3. Jangan mengabaikan dia. Tidak ada yang lebih membuat seseorang merasa senang dan diperhatikan daripada menunjukkan pada mereka bahwa Anda peduli padanya. Temukan cara untuk menunjukkan bahwa Anda memerhatikan apa yang dia lakukan untuk Anda dan bahwa Anda menghargai dia. Jujur berkata, "Aku senang kamu ada di hidupku" adalah cara indah dan mudah untuk memastikan dia tahu bahwa Anda menghargainya. Lakukan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa Anda menghargainya. Bila Anda terampil dengan pekerjaan tangan, Anda bisa membuat sesuatu untuknya, merajut topi, mengukir kotak kecil spesial, melukis sesuatu. Anda juga bisa melakukan kebaikan untuknya, khususnya bila dia sedang sangat sibuk atau melalui masa sulit. Bawakan kue spesial, bantu dia menyunting resume atau esai, atau tawarkan untuk mengantar adiknya ke bandara sehingga dia memiliki waktu lebih untuk belajar. 4. Beri ruang untuk diri sendiri. Langkah ini penting untuk Anda berdua. Anda tidak ingin memasuki jenis hubungan yang saling tergantung dan tidak bisa hidup tanpa yang lain, walaupun di film sepertinya bagus. Pastikan Anda berdua memiliki ruang terpisah dari satu sama lain dan dari hubungan itu sendiri. Jaga hubungan Anda dengan teman-teman Anda. Berkumpullah dengan mereka. Adakan acara menginap bersama dan pesta nonton film yang hanya antar teman, tidak boleh ada pasangan. Kejar hobi dan minat Anda. Bepergian main ski sendiri atau dengan keluarga, ikuti pelatihan merajut, belajar karate. Dengan begini, ketika Anda berdua bersama, ada banyak yang bisa dibicarakan. 5. Putuskan apakah dia benar-benar berharga. Mungkin pada awalnya dia terlihat seperti laki-laki hebat, tetapi ide bagus bila Anda menilai lagi hubungan itu sebelum mulai melakukan banyak hal untuk memenangkan hatinya. Anda perlu memastikan bahwa hatinya benar-benar yang Anda inginkan, atau bahkan apakah ada kemungkinan memenangkan hatinya. Sudah tentu, bila dia kasar secara emosional, fisik atau seksual, Anda harus pergi sekarang. Bila dia mengisolasi Anda dari teman dan keluarga, bila dia merendahkan Anda atau melukai perasaan Anda baik hanya berdua atau di depan orang-orang, bila dia memanipulasi Anda atau memaksa Anda melakukan hubungan seks ketika Anda tidak mau, bila dia berkata akan bunuh diri bila Anda meninggalkannya, semua tanda-tanda ini berarti Anda harus pergi. Beberapa contoh yang harus ditanyakan pada diri sendiri tentang hubungan Anda: apakah Anda berdua jujur dan terbuka dengan satu sama lain? Apakah Anda merasa lebih baik dengan dia, atau apakah Anda merasa seperti berjalan di ujung tanduk? Apakah dia menghargai Anda? Apakah Anda merasa menjadi versi terbaik diri Anda ketika bersamanya? Apakah dia juga begitu? Anda tidak perlu merasa seolah harus mengubahnya atau membuat dia lebih baik. Anda seharusnya berada dalam hubungan dengan seseorang yang tidak membutuhkan Anda sebagai ahli terapi atau ibunya. 6. Katakan bagaimana perasaan Anda.
Kadang cara pasti untuk mendapat apa yang Anda inginkan adalah mengatakan padanya bagaimana perasaan Anda dan tanyakan apakah dia juga merasakan hal yang sama. Sering sekali, Anda memberi petunjuk demi petunjuk sekian lama dan melakukan segalanya yang harus dilakukan dan tetap saja Anda tidak tahu apakah Anda sudah memenangkan hatinya. Terbukalah dan terus terang. Katakan bahwa Anda benar-benar menyukainya dan Anda ingin tahu bagaimana perasaannya pada Anda, atau apa yang mungkin dia rasakan pada Anda nanti di masa datang. Siap mendengar jawaban, bahkan seandainya itu bukan jawaban yang ingin Anda dengar. Dia mungkin tidak memiliki perasaan yang sama dengan Anda dan itu tidak masalah. Ingat, bukan Anda yang rugi, tetapi dia.